Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Melanjutkan video sebelumnya, masih di pembahasan TPS UTBK per materi. Dan sekarang kita masuk ke materi lingkaran ya. Saya akan membahas 4 soal lingkaran yang pernah saya bagikan di bank soal TPS UTBK per materi yang pernah saya share di blog MATLAB. Atau bagi yang belum download soalnya silahkan cek deskripsi video ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Oke, sekarang kita bahas soal pertama untuk materi lingkaran. Atau ini soal nomor urut 14 dari bank soal yang pernah saya bagikan di blog MATLAB. Gambar di atas menunjukkan dua buah lingkaran yang sepusat. Jadi teman-teman lihat di sini ada dua lingkaran ya. Masing-masing lingkaran terbagi menjadi 8 bagian yang kongruen. Di sini ada lingkaran yang kecil ya dan lingkaran yang besar. Kedua lingkaran tersebut sama-sama dibagi menjadi 8 bagian yang kongruen. Luas daerah lingkaran besar 3 kali luas lingkaran kecil. Oke. Ini kita kasih tanda ya. Luas daerah lingkaran besar 3 kali luas daerah lingkaran kecil. Oke. Jika sebuah titik dipilih secara acak dalam lingkaran besar, maka peluang titik yang diambil terletak pada daerah yang diarsir adalah. Nah, caranya kita akan mencari peluang. Kalau kita ngambil titik, berapa sih peluang titik yang kita ambil itu terletak pada daerah yang diarsir sebelah sini. Maka peluangnya adalah luas daerah arsir dibagi luas daerah lingkaran besar ya. Oke, sekarang kita pakai cara yang mudah aja ya. Misalkan ini kan lingkaran kecil dibagi menjadi 8 bagian yang kongruen. Kita misalkan per bagiannya itu luasnya adalah X. Ini X, ini X, dan X, dan semuanya pokoknya X ya. Ini kongruen. Berarti luas lingkaran kecil satu bagiannya X, 8 bagian jelas 8X. Paham ya? Nah, di sini luas daerah lingkaran besar itu 3 kali luas lingkaran kecil. Jadi luas lingkaran besar, karena luas lingkaran kecilnya 8X, maka luas lingkaran besar itu 3 kali 8X. Berapa? 24X. Oke? Nah, karena luas lingkaran besarnya 24X, lingkaran besar juga kan dibagi menjadi 8 bagian. Ya, dibagi menjadi 8 bagian. Jadi per bagiannya berapa? Ya 24 kita bagi 8. Jadi per bagiannya, ini saya arsir, misalnya bagian ini deh. Setiap bagiannya kan kongruen ya teman-teman. Luas lingkaran besar itu 24, jadi satu bagian ini, satu arsiran ini, ya 24 dibagi 8. Berapa? Berarti 3X. Ya enggak? 24X dibagi 8, 3X. Sementara bagian yang kecil aja kan tadi X kan? Jadi bagian sisanya ini berapa nih? Sisanya sebelah sini tuh. Berapa? Ya 2X. Ya enggak? 2X. Oke? Ini 2X, ini X, ini X, ini 2X. Paham enggak? Jadi daerah yang diarsir sebelah sini ini 2X. Ini juga 2X. Jadi kalau kita ambil sembarang titik, maka peluang kita dapat titik terletak pada arsiran adalah yang arsirannya 2X tambah 2X. 4X dibagi luas lingkaran besar tadi berapa? 24X. X-nya kita buang ya. Jadi 4 per 24. Kita sederhanakan 1 per 6. Itu peluangnya 1 per 6. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal kedua atau soal nomor urut 15. Titik A 1,1 terletak di luar atau eksterior daerah lingkaran X kuadrat ditambah Y min A kuadrat sama dengan 5. Nilai A yang mungkin adalah gini, kalau suatu titik terletak di luar, maka tandanya itu nggak sama dengan, tapi harus lebih dari ya kalau eksterior. Kalau titiknya berada di dalam lingkaran, tandanya itu kurang dari. Itu interior. Oke, simpelnya gitu. Jadi kita akan memasukkan, kita uji coba semua opsi ini ya ke sini. Kita ganti A-nya, kita cari yang nilainya lebih dari nanti. Lalu X dan Y-nya ini adalah titik A-nya, koordinat A, absis dan ordinat A. Oke. X kuadrat tambah Y min A kuadrat sama dengan 5. Langsung aja kita ganti X dan Y-nya dengan 1 dan 1. X kuadratnya berarti 1 kuadrat ditambah, atau di sini aja ya,
X kuadrat ditambah Y min A kuadrat. Oke, sama dengan 5. Nah, ini persamaan lingkaran ya. Kita langsung aja, kita ganti X dan Y-nya dengan 1. X-nya ganti dengan 1 kuadrat ditambah Y-nya juga 1 min A dikuadratkan sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang kita coba nilai A yang mungkin. Kita coba opsi pertama, A-nya kita ganti dengan 4. 1 dikuadratkan 1 ditambah 1, A-nya kita ganti dengan 4 ya. Dikuadratkan, berarti berapa tuh? 1 ditambah 1 dikurangi 4 kan negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan 9 ya. Ini kan 10. Oke. Oh, ternyata karena kita udah dapat nilainya 10, ternyata lebih dari 5, teman-teman. Lebih dari 5, maka memenuhi. Ini eksterior atau terletak di luar lingkaran. Nah, pernyataan 1 benar. Berarti pilihan C dan D kita eliminasi. Gak mungkin jawabannya C atau D. Kita coba pilihan kedua sekarang. Pernyataan kedua. Kita ganti A-nya dengan 3 ya. 1 dikuadratkan 1 ditambah 1 dikurangi A-nya itu 3. Dikurangi 3 dikuadratkan jadi 1 ditambah 1 dikurangi 3 negatif 2 ya. Negatif 2 dikuadratkan 4. 1 tambah 4 5. Dan jari-jarinya 5. Ini sama dengan ternyata. Kalau sama dengan maka X dan Y terletak di lingkaran. Jadi ini bukan eksterior. Tidak memenuhi untuk pernyataan kedua. Karena pernyataan kedua salah, maka jawaban A salah dan E juga salah. Jadi pilihan tersisa itu hanya B saja. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita bahas soal kedua atau soal nomor urut 16. Titik A, 1, A terletak di dalam atau interior daerah lingkaran X kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 5. Ya, nilai A yang mungkin adalah caranya sama. Ya, tadi ingat kalau di luar berarti tandanya lebih dari, kalau di dalam kurang dari. Jadi kita akan mencari kalau kita substitusikan ke sini nilainya lebih kecil dari 5. Oke. Nah, X dan Y-nya kita ganti dulu dengan koordinat titik A, yaitu 1 dan A. X-nya kita ganti dengan 1, Y-nya kita ganti dengan A. Maka persamaan lingkarannya X kuadrat jadi 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat, Y-nya kita ganti dengan A. A min 1 kuadrat sama dengan 5. Nah, ini persamaan lingkaran. Kita akan uji coba satu persatu nilai A yang mungkin. Oke, yang pertama dulu kita ganti A-nya dengan 0. 1 dikuadratkan itu 1 ditambah A-nya kita ganti dengan 0 ya. 0 dikurangi 1 dikuadratkan. 1 ditambah 0 dikurangi 1 negatif 1 dikuadratkan positif 1. 1 tambah 1 2. Bagaimana hubungannya dengan kuadrat jari-jari? Gimana? Ternyata kurang dari kan. 2 itu lebih kecil dari 5. Karena tandanya kurang dari, maka memenuhi syarat interior. Pernyataan pertama ternyata benar ya. Kita coba pernyataan kedua sekarang. Nah, pernyataan pertama benar. Kita hanya mengeliminasi jawaban C dan D. Jadi gak mungkin C dan D. Bisa A, B, atau E. Sekarang kita coba pernyataan kedua. 1 kuadrat ditambah A-nya kita ganti dengan 1 ya. 1 dikurangi 1 dikuadratkan. 1 ditambah 1 dikurangi 1 0 dikuadratkan 0 juga. 1 tambah 0 1. Ya, bagaimana hubungannya dengan 5? Dengan ini kurang dari. Karena kurang dari maka pernyataan kedua juga benar. Pernyataan kedua benar, maka opsi B kita eliminasi. Gak mungkin B. Sekarang pilihan antara A dan E. Nah, kalau pilihan antara A dan E, teman-teman jangan uji yang nomor 3 ya, pernyataan ketiga. Kenapa? Karena kalau pernyataan ketiga benar, itu belum tentu A, masih mungkin E. Jadi kita langsung aja pernyataan keempat yang kita coba. Oke, kita coba pernyataan keempat. Kita ganti nilai A-nya dengan 3. 1 kuadrat ditambah 3 min 1 dikuadratkan. 1 dikuadratkan 1 ditambah 3 dikurangi 1 2 dikuadratkan 4. Oke, 1 tambah 4 5.
Bagaimana hubungannya dengan ini? Sama dengan. Karena sama dengan, maka tidak memenuhi syarat interior. Pernyataan keempat salah. Jadi yang E gak mungkin, ya. Maka jawaban tersisa, pilihan yang mungkin adalah A, 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir atau soal nomor urut 17. Di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar seperti pada gambar. Ini lingkaran kecilnya identik, jadi ukurannya sama ya. Dan titik singgungnya terletak pada pusat lingkaran besar. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2, maka luas daerah yang diarsir adalah. Jari-jari lingkaran kecilnya itu 2, ya. Maka luas lingkaran kecil berapa? Ingat ya, rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Jadi luas lingkaran kecil itu pi r-nya itu 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4 kali pi, 4 pi. Oke. Jadi kita dapat ternyata luas lingkaran kecil itu adalah 4 pi. Ini juga sama 4 pi. Nah, sekarang kita cari luas lingkaran besar. Jari-jari lingkaran besar berapa? Nah, jari-jari lingkaran besar itu sama dengan diameter lingkaran kecil ya. Karena tadi jari-jari lingkaran kecilnya 2, maka diameternya adalah 4. Nah, itu adalah jari-jari lingkaran besar. Jari-jari lingkaran besar itu 4. Kita cari luas lingkaran besar. Sama, pi r kuadrat. Pi r kuadrat. R-nya itu 4. Jadi pi kali 4 kuadrat. 4 dikuadratkan 16 kali pi, 16 pi. Ya. Nah, jadi daerah yang diarsir itu sama dengan luas lingkaran besar kita kurangi dengan 2 kali luas lingkaran kecil. Ya. Jadi daerah arsir itu 16 pi, luas lingkaran besarnya, dikurangi 2 kali luas lingkaran kecil berapa? 4 pi. 16 pi kita kurangi dengan 8 pi. Maka kita peroleh luas daerah yang diarsir adalah 8 pi. Jawabannya adalah B. Gampang ya. Oke, itu aja pembahasan yang bisa saya share pada hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.